Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Kurniawati dengan NIM 31223050. Di sini saya akan membahas makalah yang saya buat dengan judul Analisis Regresi Linier Berganda. Pembahasan dengan menggunakan pendekatan analisis regresi linier berganda dalam konteks penelitian pengaruh motivasi belajar, metode pengajaran, dan fasilitas pendidikan terhadap prestasi akademik siswa SMA. Pembahasan ini mengintegrasikan analisis statistik, penafsiran teoris, dan relevansi praktis secara menyeluruh. Tujuan utama dari penelitian ini adalah dapat mengukur secara kuantitatif pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan menggunakan metode pendekatan analisis regresi linier berganda. Mengetahui variabel bebas mana yang paling dominan mempengaruhi variabel terikat. Memberikan rekomendasi berdasarkan analisis untuk meningkatkan efektivitas strategi atau kebijakan dalam bidang terikat. Data yang digunakan bersumber dari data Premier yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner atau bisa juga dari data sekunder, tergantung pada fokus penelitian. Teknik analisis dilakukan dengan bantuan perangkat lunak, statistik seperti SPSS atau R, dan pengujian dilakukan untuk melihat signifikasi pengaruh masing-masing variabel bebas. Koefisiensi determinasi R2 untuk menilai tingkat kontribusi variabel bebas, uji F dan uji T untuk nilai kelayakan dan validitas model secara statistik. Metode pengajaran dan fasilitas pendidikan secara signifikan mempengaruhi presentasi akademik siswa SMA. Motivasi belajar dalam faktor paling dominan diikuti oleh metode pengajaran dan fasilitas pendidikan. Model dan regresi yang kuat dan multikolineritas ini selaras dengan teori pendidikan modern dan filosofi Merdeka Belajar, menegaskan bahwa prestasi siswa adalah hasil dari interaksi kompleks faktor internal dan eksternal. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa sekolah dan guru perlu meningkatkan program pembinaan motivasi siswa, mengembangkan metode pengajaran dan inovatif dan partisipatif secara menyediakan fasilitas pembelajaran yang memadai dan merata. Bagi pemerintah dan dinas pendidikan penting untuk menjadikan motivasi belajar sebagai indikator tambahan dan evaluasi pendidikan, mendorong pelatihan guru berkelanjutan, dan melakukan pemerataan fasilitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode longitudinal, menambahkan variabel sosial seperti dukungan orang tua atau gaya belajar individu, dan menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk menganalisis yang lebih komprehensif. Penelitian ini secara meyakinkan menunjukkan bahwa prestasi akademik siswa SMA dipengaruhi secara signifikan oleh kombinasi motivasi belajar. Metode pengajaran dan fasilitas pendidikan motivasi belajar adalah faktor paling dominan menggarisbawahi pentingnya kesiapan mental dan komitmen individu dalam mencapai keberhasilan akademik. Meskipun demikian, metode pengajaran yang paling efektif dan fasilitas yang memadai juga memberikan kontribusi positif yang signifikan, menegaskan bahwa faktor eksternal juga krusial dalam mendukung potensi siswa. Lingkungan belajar yang optimal sekaligus relevan dengan kebijakan pendidikan nasional Merdeka Belajar yang menekankan kemandirian siswa. Oleh karena itu, peningkatan prestasi akademik membutuhkan pendekatan holistik dan kolaboratif dari guru, siswa, dan pemerintah. Implikasi praktisnya adalah perlunya strategi terintegrasi yang mencakup program penguatan motivasi siswa, meningkatkan kompetensi pedagogis guru, dan
optimalisasi fasilitas pembelajaran untuk studi masa depan. Disarankan untuk melakukan penelitian longitudinal, memasukkan variabel sosial dan psikologis tambahan, serta mengkombinasikan metode kuantitatif dan kualitatif untuk pemahaman yang lebih mendalam. Sekian penjelasan dari saya tentang makalah tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.